Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 11. Mara terus-menerus meracau. Ia sudah tak tahan ingin segera dibawa Vano mendaki ke puncak tertinggi. Sayang, ayo cepat masukin. Aku takut lemah sebelum mendaki, ucap Mara dengan tatapan sayu. Vano yang mendengar rengekan Mara pun mengerti. Ia segera memposisikan diri untuk segera berangkat mendaki. Kamu siap, sayang? Tanya Vano menatap lekat pada Mara. Mara yang sudah keinginannya sudah diubun-ubun, langsung menarik badan Vano yang sudah di atasnya. Vano yang sedang mengarahkan jalannya, seketika tertarik dan menimpa badan Mara. Bles! Desahan pun menggema antara kaget dan nikmat. Pendakian pun dimulai. Vano memimpin pendakian dengan gagah dan kuat. Ketika Vano merasa lelah, Mara pun gantian memimpin pendakian itu. Tak terhitung berapa kali mereka sampai di puncak tertinggi. Merasakan indahnya pendakian hingga sampai di puncak kenikmatan terbang tinggi mengarungi surga dunia. Hingga akhirnya mereka tidak teringat apa-apa lagi. Karena keduanya kelelahan dan terlelap dalam mimpi. Pagi pun datang, Mara terbangun dari tidurnya. Seketika itu ia langsung menyadari, jika sisi kasur di sebelahnya sudah kosong, tidak ada Vano di sana. Awalnya Mara mengira, Vano hanya pergi keluar kamar. Tapi ketika mengecek ponselnya, Mara mendapati satu pesan dari Vano yang memberitahu jika pria itu sedang pergi jogging. Meski tak tahu apa yang akan ia lakukan hari ini, Mara memilih bergegas mandi, membersihkan tubuhnya dari sisa permainan panasnya dengan Vano tadi malam. Mungkin setelah mandi nanti Mara akan mendekam saja di dalam kamar, sambil mulai mencari kota mana yang sekiranya nyaman untuk ia tinggali kelak. Namun ketika baru saja selesai berpakaian, Mara mendengar pintu kamar diketuk dari luar. Masih sambil membungkus rambut basahnya menggunakan handuk kecil, Mara bergegas berjalan ke arah pintu. Dan sesaat setelah pintu terbuka, Mara melihat Zara sudah berdiri di hadapannya. "Papa, kamu lagi jogging," jelas Mara sambil menekan rasa malunya, karena sepagi ini ia ada di dalam kamar Vano. Zara tentu saja bisa langsung menebak wanita seperti apa dirinya. "Ia udah tahu, aku mau bicara sama kakak," ucap Zara. Kenapa?" tanya Mara sedikit tergagap. Mulai muncul skenario buruk dalam otak Mara, yang membuat debaran jantungnya tiba-tiba saja meningkat drastis. "Kakak sibuk gak?" tanya Zara yang Mara balas dengan gelengan pelan. "Antrin aku ke salon. Aku mau potong rambut sekalian massage," pinta Zara. Mendengar itu diam-diam Mara menghembuskan nafas lega, sambil melemaskan tubuhnya yang semula menegang. Mara kira Zara akan melabraknya. "Boleh. Sebentar aku siap-siap dulu," ucap Mara. "Aku tunggu di depannya." "Kak?" "Iya." Kini Mara sudah duduk dengan nyaman di kursi penumpang di sebelah Zara, yang sedang mengemudi menuju salon langganan gadis itu. Tapi sebelum itu, mereka menyempatkan untuk sarapan di warung bubur pinggir jalan, bubur pilihan Zara. Sudah seperti dua orang yang berteman lama, obrolan ringan terus saja mengalir dari mulut Mara dan Zara. Mungkin karena perbedaan usia keduanya tak terlalu jauh, Mara dan Zara seakan tak kehabisan topik untuk diobrolkan. Awalnya Mara hanya ingin menemani Zara, tapi nyatanya Mara juga ikut melakukan spa dan massage. Zara sengaja memesan paket lengkap untuk mereka, mulai dari perawatan untuk tubuh, rambut sampai kuku. Beberapa kali Mara sampai mendesah nyaman saat merasakan pijatan pada tubuhnya yang memang terasa pegal setelah semalam digunakan untuk memuaskan hasrat Vano. Saking nyaman dan menikmatinya Mara sampai jatuh tertidur. Namun kesenangan mereka sedikit terganggu. Dengan banyaknya rentetan pesan juga telepon masuk dari Vano. Tapi atas perintah Zara, Mara memilih mengabaikan pesan juga panggilan dari pria itu. "Enggak usah diangkat. Kak, nanti papa nyusul. Ganggu," ujar Zara, yang sedang menikmati pijatan pada betisnya. Papanya itu juga sama menelponnya.
Tapi sengaja Zara abaikan karena tak ingin terganggu. Oke. Mara dan Zara benar-benar hampir seharian berada di salon tersebut. Keduanya pulang ketika hari sudah menjelang sore. Dan sebelum pulang kedua perempuan itu menyempatkan untuk mampir di restoran sushi kesukaan Zara. Ada satu kesamaan di antara Mara dan Zara, yaitu keduanya sangat menggilai sushi. Itulah yang membuat Zara sengaja mengajak Mara untuk mampir di restoran sushi kesukaannya. Setelah selesai mengisi perut, barulah keduanya pulang dengan perut kenyang dan suasana hati riang. Namun sesaat setelah sampai di rumah, ketika mengemudikan mobilnya melewati gerbang yang dibukakan oleh Vano bukannya penjaga rumah. Melihat rahang pria itu yang tampak mengeras, Mara dan Zara tahu mereka sedang ada dalam bahaya. Sesaat setelah keluar dari mobil, Zara langsung bergelayut manja di bahu sang papa. "Kalian dari mana?" tanya Vano. Kekesalan terdengar jelas sekali dari nada suaranya. Sudah sejak pagi Vano menunggu kedatangan Mara dan Zara di teras rumah. "Salon?" balas Zara tanpa rasa bersalah. Zara sengaja memamerkan rambut dan kukunya yang diket lucu. "Enggak usah marah. Aku udah bikin pacar papa makin cantik. Harusnya papa terima kasih sama aku," ucap Zara, memberikan tepukan pelan pada punggung lebar papanya. Vano hanya bisa menghembuskan nafasnya pelan, mencoba meredam kekesalan dalam dirinya. Vano bukannya marah, hanya saja ia khawatir. Karena sejak pagi tadi Mara dan juga putrinya Zara tak ada kabar dan tak bisa ia hubungi juga. "Kenapa nggak bilang sama papa dulu sih, Ra?" tanya Vano. "Nanti papa ganggu," jelas Zara. Mendengar jawaban yang dengan mudahnya keluar dari mulut Zara, membuat tangan Vano terulur mengusap gemas puncak kepala Zara. Apa yang Vano lakukan? Langsung mengundang jeritan kekesalan dari gadis itu. Dengan cepat, Zara menyingkirkan tangan sang papa dari puncak kepalanya. "Reimbas biaya Kak Mara ya, Pak. Nanti aku kirim rinciannya," ujar Zara dengan cengiran khasnya. "Iya," balas Vano langsung. "Silahkan aku kembaliin. Terima kasih udah pinjemin pacarnya buat anterin aku," ujar Zara. Setelahnya Zara memilih melenggang pergi masuk ke dalam, meninggalkan papa dan kekasih papanya itu di luar. Vano sendiri kini beralih menatap Mara dengan mata memicing. "Maaf, ya," ucap Mara. Sepertinya Vano benar-benar kesal, karena memang mereka seharian pergi tanpa kabar. Telapak tangan Vano merangkum kedua sisi wajah Mara, kemudian dengan gemas Vano kecup ujung bibir wanita itu. "Enggak apa, asal kalian seneng," balas Vano. "Tapi lain kali kalau mau pergi bilang dulu, ya." "Om khawatir, sayang," ucap Vano. Tangannya kini beralih mengelus rambut Mara yang terasa sangat halus dan juga harum. Sebenarnya Vano sudah tahu ada di mana Mara dan juga Zara, dari nomor ponsel keduanya yang berhasil ia lacak. Saat mengetahui jika keduanya ada di salon, Vano sengaja tidak menyusul. Hanya saja kekesalan masih ada dalam dirinya. Sebab semua panggilan juga pesan yang ia kirim kepada kedua perempuan itu tak ada satupun mendapat balasan. "Potong aja dari gaji aku biayanya, Om," ucap Mara, yang Vano balas dengan gelengan kepala. "Zara tahu banget bikin seneng papanya," ujar Vano membawa tubuh Mara merapat kepadanya. "Rambut kamu wangi, Om jadi nafsu," bisik Vano, mengendus leher Mara yang terasa sangat halus. Kedua tangan Vano kini membelit erat tubuh Mara, yang membuat wanita itu menggeliat pelan dalam kukungan tubuh Vano. Vano baru saja akan mencium bibir Mara, tapi suara deheman menginterupsinya. Ketika menoleh ke sumber suara, tepatnya di gerbang rumah yang belum kembali ditutup, terlihat seorang wanita dengan dandanan modis berdiri di sana. "Malah, Zara mana, Fen?" tanya Malah berjalan menghampiri Vano, dan sesaat setelah saling berhadapan wanita itu bergelayut manja di dada Vano. "Ada, masuk aja sana," balas Vano, menyingkirkan Malah menjauh darinya kemudian beralih merangkul pinggang Mara. Ia mengajak Mara masuk ke dalam, meninggalkan Malah begitu saja di halaman rumah. Mara hanya menurut mengikuti langkah Vano. Tapi Mara sempat menoleh ke belakang pada wanita itu,
yang terang-terangan sedang memberikan tatapan tajam kepadanya. Itu mamanya Zara, ya? Tanya Mara sesaat setelah mereka ada di dalam kamar. Vano hanya balas dengan gumaman tidak jelas. Karena kini ia lebih tertarik menenggelamkan wajahnya di leher Mara, menciumi aroma nikmat wanita itu. Cantik, gumam Mara. Lebih cantik kamu. Lebih nafsuin kamu, dadanya juga lebih enak punya kamu. Ujar Vano langsung tanpa keraguan. Entah sudah berapa puluh kali Vano dengan terang-terangan mengakui, jika pria itu menyukai dada milik Mara yang besar. Mara berpikir, sepertinya bukan hanya dada miliknya. Setiap wanita yang memiliki dada besar sepertinya Vano suka. Contohnya wanita yang tadi mereka tinggalkan di luar, wanita itu juga memiliki dada yang tak kalah besar darinya. Keadaan sangat canggung untuk Mara. Ia sedang menemani Vano makan, hanya menemani karena Mara masih merasa kenyang setelah tadi menyantap cukup banyak sushi bersama Zara. Di meja makan bukan hanya ada dirinya dan Vano, tapi ada juga Zara dan Mala. Yang baru Mara ketahui, jika wanita itu adalah ibu kandung Zara. Mara benar-benar merasa seperti orang asing, karena memang pada kenyataannya ia hanya orang asing di sini. Vano, Mala dan Zara sudah selayaknya sebuah keluarga, dan ia adalah benalu di antara mereka. Mara bisa melihat langsung beberapa kali Mala memberikan tatapan tajam untuknya. Apalagi tadi ketika Mala mencoba menyiapkan nasi untuk piring Vano, tapi Vano menolak dan malah memintanya menuangkan nasi, dan beberapa lauk yang tersedia di piring pria itu. Semakin sengit saja tatapan yang wanita itu berikan untuk Mara. Sebenarnya Mara ingin menyingkir saja. Tapi Vano menahannya untuk tetap tinggal menemani pria itu makan. Jadilah kini Mara hanya bisa terdiam. Mendengarkan wanita itu mengobrol dengan akrabnya bersama Vano dan Zara. Meski tampak jelas sekali Vano membalasnya dengan ogah-ogahan. Keadaan sangat canggung untuk Zara. Tak pernah ia bayangkan akan ada di situasi seperti ini. Mama tungguin di rumah loh. Rah, kok kamu nggak main ke rumah? Capek, Mam. Aku mau istirahat, jelas Zara. Sejujurnya akhir-akhir ini Zara sedang malas bertemu, ataupun sekedar mengobrol dengan sang mama. Ada satu kejadian yang membuat Zara kehilangan respect untuk mamanya sendiri. Tepatnya 3 bulan lalu, saat hari kelulusan sekolahnya Zara menginap beberapa hari di rumah sang mama. Dan di sanalah suatu kejadian yang tak pernah akan Zara duga terjadi. Ia hampir saja dilecehkan oleh suami baru mamanya sendiri. Zara yang ketakutan mencoba mengadu kepada sang mama. Tapi mamanya itu malah memintanya untuk tutup mulut dan mata. Menganggap lalu saja kejadian yang hampir membuat hidupnya hancur. Bahkan mamanya itu sedikit menggertaknya untuk tidak melaporkan kepada papanya. Karena jika Zara laporkan, sudah pasti suami baru mamanya itu tak akan selamat di tangan papanya. Dan mamanya tak ingin itu terjadi. Zara menatap sang papa yang masih dengan lahap menyantap makanannya. Sebagai anak, Zara mengakui jika sang papa memang bukan pria baik-baik, tapi Zara sangat menyayangi papanya itu, seseorang yang selama ini selalu mengusahakan yang terbaik untuknya. Setelah makan, Vano langsung berpamitan pergi ke tempat gym. Mara sebenarnya ingin ikut, karena jujur saja, ia tak nyaman dengan tatapan sinis yang terus-menerus Mala berikan kepadanya. Tapi Mara juga tak ingin mengganggu Vano. Belum tentu juga pria itu bersedia untuk mengajaknya pergi. Maka setelah Vano pergi, Mara memutuskan untuk mendekam saja di dalam kamar, menyibukkan diri dengan menonton film. Namun ketika sudah larut dengan film yang sedang ditontonnya, terdengar suara pintu kamar yang diketuk cukup kencang. Mendengar itu, dengan terburu-buru Mara melompat turun dari atas kasur kemudian membawa langkahnya berjalan cepat menuju pintu. Sesaat setelah pintu terbuka, Mara langsung berhadapan dengan sosok Mala yang sudah berdiri di hadapannya. Seketika Mara diserang rasa gugup, melihat tatapan sinis yang wanita itu berikan. Tapi sebisa mungkin, Mara mencoba untuk terlihat tetap tenang dan tak terintimidasi oleh wanita di hadapannya. "Kamu tinggal di sini?" tanya Mala yang Mara balas dengan anggukan pelan. "Di kamar ini." Lagi-lagi Mara hanya membalasnya dengan anggukan kepala. "Dasar peal."
Umpat Mala. Dasar pel. Mala kembali berteriak. Kali ini sembari mendorong kasar bahu Mara, hingga membuat tubuh Mara terdorong ke belakang. Mala akan kembali menyerang Mara, tapi untungnya Zara yang mendengar keributan tersebut segera menyusul, dan berusaha mendorong sang mama menjauh dari Mara. "Mam!" tegur Zara. "Kalau cuma mau bikin rusuh mending mama pulang," usir Zara terang-terangan. "Kamu lebih belain dia?" tanya Mala nyorongot tak terima. "Bukan belain, Mam." Plah. Bersambung.